Iya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama yang paling utama yang memang seyogianya dan semestinya kita utamakan adalah kita panjatkan puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi yang mana dengan zatnya yang maha suci telah memberikan kita media ini sehingga kita dapat berkumpul, dan mudah-mudahan dengan cara ini bisa lebih efektif dalam melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Salawat serta salamnya tak lupa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada junjungan alam. Beliau masih keturunan Nabi Adam. Beliau bukan orang awam, apalagi orang Batam. Namun beliau adalah orang faham yang diisrakan dari Masjidil Haram dan tidak pernah luput dari salat malamnya yang bernama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena beliaulah cahaya Islam terang benderang di seluruh penjuru dunia ini, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman 5C 2019 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kajian tafsir pendidikan Al-Ustadz Dinil Abrol Sultani MPDI, dan juga tentunya yang kami cintai dan kami banggakan kepada seluruh jajaran teman-teman mahasiswa dan mahasiswi 5C angkatan 2019. Adapun hari ini, sore ini, yang insya Allah kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan untuk mata kuliah kajian tafsir pendidikan, yaitu seputar kajian tafsir pendidikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 138 dan 139, juga nanti Quran Surah Al-Fat ayat 29. Namun sebelum itu, seperti biasa, akan lebih elok jika kita buka terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah, yang mana tentunya kita niatkan agar kita semua diberikan kemudahan, pemahaman yang mantap, kemudian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Ya, bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelumnya saya mau cek suara dulu nih. Ahmad Sofyan aman nggak? Aman? Aman Bang, aman. Asik. Aman. Saudari Zahra ini gimana, aman? Zahra? Aman Bang. Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita memulai presentasi kita pada malam hari ini, ada sedikit intermezzo untuk video yang akan diputar oleh saudari Zahra ini. Boleh diperkenankan, Zahra?
Oke, baik. Terima kasih. Jadi insya Allah pada malam hari ini kami dari kelompok kedua, yaitu saya Salman Al-Farisi dan saudari Zahratul ini juga dengan saudara Ahmad Sofyan akan mempresentasikan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah ditampilkan videonya ya, yaitu dapat mengetahui bunyi dari surah Ali Imran ayat 138 dan 139, juga dilanjut dengan surah Al-Fat ayat 29. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memahami tentang isi kandungan dalam kedua surat tersebut, Ali Imran 138 dan 139, kemudian Al-Fat ayat 29, dan yang terakhir yaitu memahami ya, substansi yang mana nantinya jadi tujuan pendidikan ya, di dalam surah tersebut, baik Ali Imran maupun Al-Fat. Ya, silakan untuk yang pertama akan dibacakan oleh qori kita, yaitu saudara Ahmad Sofyan. Setelah ini bisa kita tampilkan. Sebentar, Sofyan, maaf. Ali Imran, Bang. Boleh, silakan, saudara. Iya, Bang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ini Al-Qur'an adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Mustafa Al-Maraghi. Ya, Bang. Lalu Quran surat Al-Imran 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Ulama tafsir mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah memperingatkan kaum muslimin bahwa kekalahan mereka pada perang Uhud adalah pelajaran bagi orang-orang Islam tentang berlakunya ketentuan sunnah Allah. Oke, baik. Terima kasih, saudara Ahmad Sofyan. Mungkin setelah ini bisa dilanjut oleh saudari Zahratul ini untuk penjelasannya dan isi kandungannya di surah Al-Imran ayat 138 dan 139. Boleh, silakan di. Terima kasih, Akhi Salman. Pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 138. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan petuah yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka orang yang mau mengambil petunjuk dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Mereka juga mau mengambilnya sebagai pelajaran dalam menghadapi kenyataan yang sedang mereka alami. Orang mukmin sejati adalah orang yang mau mengambil hidayah dari Al-Quran dan mau menerima penyuluhan nasihat-nasihatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan, yang telah dibacakan tadi oleh saudara Ahmad Sofyan. Nah, sedangkan menurut ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa maksud dari Quran Surah Al-Imran ayat 138 ini adalah untuk memperingatkan kaum muslimin bahwa kekalahan mereka pada perang Uhud adalah pelajaran bagi orang-orang Islam tentang berlakunya ketentuan sunnah Allah. Karena pada saat perang Badar, kaum muslimin menjalankan dan mematuhi perintah Rasulullah. Sedangkan pada perang Uhud, kaum muslimin hampir saja memperoleh kemenangan, tetapi oleh karena mereka lalai dan tidak mematuhi perintah Rasulullah, akhirnya mereka terkepung dan diserang tentara musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya, sehingga bergelimpahlah puluhan syuhada dari kaum muslimin dan Rasulullah menderita luka pada giginya. Perintah Rasulullah di sini maksudnya
perintah tentang perang gitu. Maksudnya ituan perang. Adapun selanjutnya Quran Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah dan bersedih hati, meskipun mereka mengalami kekalahan dan penderitaan yang cukup pahit pada perang Uhud, yaitu kekalahan dan banyaknya kaum muslim yang syahid maksudnya. Karena kalah atau menang dalam sesuatu perang adalah soal biasa. Semuanya merupakan ketentuan Allah. Karena demikian itu hendaknya dijadikan pelajaran. Kaum muslimin dalam peperangan sebenarnya mempunyai mental yang kuat dan semangat yang tinggi jika mereka benar-benar beriman. Adapun aspek dan tujuan pendidikan dari Quran Surah Ali Imran ayat 138 dan 139 adalah agar manusia mengetahui jalan hidup yang lurus dan benar sesuai tuntunan Al-Quran. Karena Al-Quran yang menjadi pendidik dan menjadi penerang jalan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ke-138, kita berjumpa dengan anjuran mengetahui ilmu-ilmu yang amat penting, yakni pertama ilmu sejarah, kedua ilmu bekas peninggalan kuno, ketiga siasat perang, keempat ilmu siasat pengendalian negara, dan juga pada ayat ini mengingatkan tentang sunnah-sunnah Allah pada makhluknya. Barang siapa berjalan pada tatanan sunnah, maka ia akan sampai pada kebahagiaan. Dan barang siapa menyimpang darinya, maka ia akan tersesat, akibatnya adalah sengsara dan kehancuran. Adapun tujuan pendidikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139 adalah agar manusia menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengan semakin tingginya pendidikan yang manusia dapatkan atau yang manusia tempuh, diharapkan manusia tersebut semakin kuat imannya kepada Allah. Sehingga tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila seseorang yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi bukannya bertambah imannya, namun malah sebaliknya, yaitu semakin berkurang. Dan orang yang mendapatkan pendidikan tidak akan tercapai tujuannya apabila nantinya tidak menjadi orang yang dapat mengambil pelajaran dari sejarah. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya, Quran Surah Al-Fat ayat 29 akan dijelaskan oleh Saudara Salman Ar-Farisi. Baik, terima kasih Saudari Zaratulaini untuk pemaparannya. Adapun setelah ini silakan mohon dibantu Saudara Ahmad Sofyan, boleh dibacakan kembali untuk ayat Al-Quran dan juga terjemahannya. Terima kasih. Maaf, di unmute dulu ya. Ya baik Bang, terima kasih. Quran Surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujudi dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'zibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffara وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar
dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Saudara Ahmad Sofyan. Ada lagi yang mau dijelaskan, Ahmad Sofyan? Belum ada, Bang. Oke, baik. Di sini kita sedikit bahas tentang nilai kandungan ya. Tadi yang sudah Saudara Ahmad Sofyan sampaikan dalam surah Al-Fat ayat 29. Yang pertama, menurut atau dalam pandangan tafsir Al-Maraghi, yang mana sudah jelas penulisnya adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ya, beliau menyampaikan, jadi ada dua, yaitu yang pertama tafsir Al-Maraghi. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya isi kandungan ini diantaranya atau disimpulkan ada dua. Yang pertama, bahwasanya kita sebagai orang mukmin yaitu bersikeras terhadap siapapun yang menentang, bersikeras ya, untuk mereka yang menentang atau mengolok agamanya, terutama untuk agama Islam. Nah, tentu dan bersifat belas kasih kepada sesama mereka, sesama umat Muslim. Di sini perlu diketahui yang pertama menentang, ya, maka di sini perlu adanya sikap keras. Apakah kita harus bersikap keras oleh mereka semua? Tentu tidak. Tidak bisa kita samaratakan. Sebagaimana Rasulullah saja bisa hidup berdampingan ketika di Madinah ya, dengan kepemimpinan beliau yang mana banyak dari mereka juga, banyak di wilayah Madinah itu orang-orang Yahudi. Tapi apakah mereka menentang? Ya, mereka belum menentang. Ya, walaupun mereka menyembunyikannya, maka Rasulullah tetap mengutamakan nilai tasamuh atau toleransi. Ya, namun ketika orang-orang Yahudi itu mulai bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy, ya kan, ya, sehingga terjadinya kericuan atau peperangan, maka di situ Rasulullah dan kaum muslimin mulai menentang, mulai bersikap keras, bersikap tegas terhadap orang-orang yang menentang, yaitu orang-orang Yahudi yang menentang tersebut. Nah, itu bisa kita contohkan dalam kehidupan saat ini juga. Nah, adapun yang kedua, menurut tadi masih di Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, yaitu bahwa umat Muslim mempunyai tanda dengan mereka mudah dikenal. Apa itu? Ya, bahwasanya orang-orang Muslim ini bercahaya pada wajah-wajah mereka. Ya, karena kekhusyuannya, ketundukannya, ya, dan tentu hal ini akan dikenali oleh orang-orang yang beriman juga. Ya, orang-orang yang memang mengimani dan Allah akan memberikan tanda-tanda kepada mereka. Ya, dan yang kedua yaitu dalam tafsir Al-Baghawi. Di sini kurang lebih sama ya dengan penjabaran atau pemaparan dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwasanya orang beriman itu bersikeras. Orang beriman itu keras terhadap musuh agama. Kalau tadi ada yang menentang, maaf. Ya. Namun sangat kasih sayang ya, terhadap saudaranya yang seiman. Bahkan jelas ya, bahwasanya kita mencintai saudara kita aja diibaratkan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan orang-orang Muslim kita di dalam di dalam hadis ya, kita mencintai orang-orang Muslim lainnya itu harus diibaratkan kita mencintai diri sendiri. Tentu ini sebagai paradigma bahwasanya kita harus berkasih sayang ya, karena nilai kasih sayang itu penting karena menjadi pondasi dalam kemajuan dari umat Muslim itu sendiri. Nah, itu isi nilai kandungan dari surah Al-Fat ayat 29 yang dalam tafsir Al-Maraghi maupun dari tafsir Al-Baghawi. Adapun selanjutnya yaitu nilai pendidikan yang dapat kita ambil, yang nantinya bisa kita terapkan dalam proses pengajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Insya Allah kita semua menjadi calon pendidik yang profesional, insya Allah. Ya. Nah, adapun yang pertama, nilai pendidikan yang dapat kita raih dalam surah Al-Fat, yaitu outputnya atau nantinya ya, akan membentuk seseorang yang penuh kelembutan terhadap kebaikan ya, dan tegas terhadap keburukan. Ya, jelas tadi bahwasanya dengan adanya dengan mereka yang menentang, maka kita harus tegas, harus keras. Gitu.
Jadi jangan sampai malah kita dijatuhkan dengan orang-orang yang menentang. Dan ini bisa kita terapkan bahwasanya di dalam proses pengajaran nantinya, maka sifat kelembutan itu juga perlu kita adopsi dalam penerapannya ke peserta didik, dan juga tegas apabila kita melihat perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh peserta didik nantinya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan, nggak apa-apa itu masanya gitu. Ya, jangan sampai, karena kan di ruang lingkup sekolah itu semuanya harus terintegrasi untuk langkah perubahan ke mereka. Ya, karena tujuan dari belajar itu kan bukan utamanya untuk nilai. Ya, tujuan utama belajar itu yaitu untuk berubah, ya, merubah sikap ke arah yang lebih baik. Tentu ketika kita contohkan si A dan si B di lulusan sekolah yang sama, ya, sekolah SMA yang sama atau madrasah yang sama atau SMK yang sama, kemudian si A melanjutkan ke perguruan tinggi UIJ contoh, kemudian si B ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, maka nantinya setelah selesai atau dalam berprosesnya, maka seharusnya si A ini memiliki perubahan dalam sikap, ya, karena salah satu pengaruh dalam seseorang belajar itu yaitu berubahnya sikap ke arah yang lebih baik. Ya, jadi tentu tidak sama. Maksudnya tidak samanya bukan dari derajat, ya. Derajat itu kan atas ketakwaan kita kepada Allah. Namun dalam kita bersikap, ya, kepada orang lain itu harus berubah. Nah, adapun yang kedua yaitu output dari nilai pendidikan surah Al-Fat ayat 29 ini tentu menghasilkan orang-orang yang teguh, ya, dan mampu mengambil sikap sesuai dengan konteks yang dihadapi. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan timing. Ya. Jadi ini perlu, ya, perlu adanya dan perlu penerapannya, yaitu yang bisa kita ambil dari surah Al-Fat ayat 29 ini. Ya, sehingga kalau diistilahkan kita, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Demikian. Jadi sesuai dengan konteks. Adapun yang terakhir, tujuan pendidikan lainnya yaitu memiliki kepribadian yang menebar kedamaian, jelas, ya, dan juga cinta kasih sayang. Ya, ini hampir sejalur dengan nilai pendidikan yang pertama, yaitu kebaikan maupun kelembutan, yaitu kasih sayang. Nah, adapun yang lainnya yang tidak dicantumkan, yaitu melahirkan outputnya nantinya, yaitu kerendahan hati, kemudian tidak angkuh. Karena semua dari adanya pendidikan-pendidikan ini tentu diupayakan untuk membentuk atau melahirkan pribadi-pribadi yang menebarkan atau dalam hal-hal ini, yaitu baik kelembutan maupun kebaikan di sosialnya atau di masyarakatnya, kemudian teguh, serta dapat mengaplikasikan, ya, atas apa-apa sesuai dengan konteks yang ada di masyarakatnya atau sesuai dengan timing yang tepat, sesuai dengan pada tempatnya, ya. Dan tentu hal ini harus ada dalam diri kita para pendidik maupun nantinya diupayakan atau diajarkan juga kepada peserta didik. Nah, di sini di bagian bawah ada orang beriman laksana benih, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan, maaf nggak kelihatan, dan menyenangkan penanamnya. Karena jelas, ya, karena tentu perlu yang namanya pembiasaan dan kemauan yang kuat, ya. Bahwasanya memang di awal itu ketika kita menanam benih itu pahit untuk dilakukan, maksudnya sulit. Belajar itu karena masih yang menganggap bahwasanya itu menjadi kewajiban, bukan kebutuhan. Jadi benih ini agak sulit untuk diterapkan. Namun ketika kita mau terus berupaya, berusaha, kemudian menjalankannya dengan penuh ikhtiar dan tawakal kepada Allah, insya Allah nanti buah yang akan dihasilkan dari benih usaha yang kita lakukan akan menyenangkan kepada orang yang telah berusaha itu. Ya. Bahkan banyak yang dikatakan, ya, ketika kita menjadi orang yang berilmu, tentu kalau di dalam syair Syafi'i, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Sesungguhnya orang yang berilmu itu
akan menjadi besar. Maksudnya akan menjadi terkenal walaupun dia masih muda, walaupun dia belum tua. Tapi sebaliknya, ya, wal jahilun shaghirun wa in kana syekhon. Adapun orang yang bodoh, ya, maksudnya orang yang tidak berpengetahuan akan tidak terkenal, maksudnya tidak bermanfaat, ya, wa in kana syekhon, walaupun hakikatnya dia sudah tua. Maksudnya apa? Biasanya kan kalau kita secara logika, orang yang lebih tua pasti pengalamannya lebih banyak. Ya kan, seperti itu, ya, experience, ya. Tapi kalau hidupnya tidak untuk belajar, maka ya sama aja gitu. Nggak, maksudnya seperti tadi, ya, maksudnya tidak bermanfaat gitu. Nah, maka dari itu walaupun dia masih muda tapi diupayakan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah ilmu itu akan membawanya atau mengarahkannya ke hal-hal yang baik serta menjadi orang yang bermanfaat. Ya, kemudian al-alimu kabirun in kana hadatsan wal jahilun sagirun in kana syaikhan ta'allam fa laysal mar'u yuladu aliman. Maka kita diperintahkan untuk belajar karena sejatinya gak ada orang yang lahir dalam keadaan pintar. Ya. Kemudian di akhir walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Karena sejatinya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu pasti memiliki posisi yang berbeda. Baik posisi nanti tentunya di dunia ini pasti di masyarakatnya itu pasti akan dipandang yang berbeda. Ya. Itu untuk nilai pendidikan ada 3 ini, silakan bisa kita terapkan dari surah Al-Fat ayat ke-29. Dan yang terakhir, sudah. Ini sebagai reminder aja kita bersama ya. Seperti biasa, ya kita harus senantiasa adaptif, bahkan kita harus seorang guru yang sudah tidak mau belajar maka ia harus berhenti mengajar. Tentu kalau kita tadi korelasi dari ayat-ayat yang tadi Al-Quran, banyak dari cakrawala Al-Quran itu yang belum kita ketahui. Dan banyak sekali nilai pendidikan yang belum kita ketahui. Oleh karenanya, terus kita belajar, ya, terus kita mendalami yang nantinya dari ilmu-ilmu tersebut, ya, itu banyak nilai pendidikan yang nanti bisa kita terapkan dalam proses pengajaran kepada peserta didik. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya kami sangat mohon maaf. Setelah ini silahkan apabila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dilengkapi, atau mungkin ada yang disanggah dari pernyataan-pernyataan kami, sangat diperkenankan. Ya, syukron. Iya, boleh bertanya. Insyaallah. Semangat. Gini. Siapa dulu nih? Ya, silakan Bang Ilyas duluan. Tafadhol. Kalau saya gini. Tadi kan disebutkan Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar wa hamau bainahum rukan sujud dan yastabuna fadlam Allah. Kalau nggak salah kayak gitu ya tadi ya. Nah, saya tadi nyimak bahwa yang diambil dari surat Al-Fat ini, kita itu nggak boleh lengah, nggak boleh lemah terhadap apa yang kita cari dalam ilmu gitu kan. Jadi ini kan penerapan pada zaman dulu gitu kan. Nah, kalau penerapan pada zaman sekarang itu kan udah kita ketahui bahwa pendidikan sekarang itu lost generation gitu kan. Lost lah semuanya lah gitu. Lost semuanya tidak bisa diatur gitu kan. Nah, juga kita sebagai guru, peserta didik melihat bahwa sekarang akhlaknya anak sekarang kan berbeda dengan anak yang dulu gitu. Dulu kita merasakan tentang nikmatnya belajar yaitu dipukul pakai rotan sampai atau dijedotkan ke tembok supaya kita bisa hafal gitu kan. Nah, saya menyikapi bahwa pada saat sekarang ini banyak anak-anak yang akhlaknya itu kurang.
akhlaknya kurang, dari segi ibadah atau segi sikapnya juga kurang baik terhadap orang tua, murid, atau peserta didiknya. Ya. Nah, apakah penerapan ini bisa dilakukan dalam surat Al-Fat ini? Metode apa gitu? Kita diskusi aja, karena saya juga belum mendapatkan gitu. Mungkin banyak di sini para para peserta didik yang tahu akan ilmunya gitu di sini. Halo, kedengeran? Halo? Suaranya terputus-putus Bang Ilyas. Mungkin videonya dinonaktifkan dulu mungkin, kalau saran. Nah, saya ingin bertanya, apa sih yang cocok pada generasi sekarang? Penerapan, apakah harus galak seorang guru gitu kan? Harus benar-benar galak, garang. Apakah harus lembut gitu, lembut tapi mendidik, atau bagaimana? Saya juga, karena generasi sekarang itu luar biasa rumitnya gitu kan. Dikasih tahu malah kita yang yang dimarahi, atau bahkan kalau ibarat kata bahasa Betawinya, malah kita yang tidak disopani atau dimenjak lah bahasanya. Itu bahasa seperti itunya gitu. Mungkin bisa ring di sini teman-teman untuk menanggapi hal ini supaya ada pencerahan lah, atau mungkin dari dosen pembimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Saudara Muhammad Ilyas. Gimana teman-teman mungkin yang lain? Tadi sepertinya ada yang mau menyampaikan. Saya mau nanya dong. Silakan Saudara Budi. Baik, terima kasih. Saya mau nanya nih. Saya lanjut tadi, lanjut. Silakan. Saya coba aja deh. Sisaan. Jangan ngambek gitu dong, gimana? Baik. Tadi berkaitan dengan surat Al-Fat 29, bahwa dijelaskan Muhammad itu adalah utusan Allah yang mana keras terhadap orang kafir dan tetapi berkasih sayang kepada sesama kita, sama umat Islam. Kalau melihat gitu ya, mungkin di negara kita ini mungkin terbalik ya, keras terhadap sesama Muslim, tapi kepada orang non Muslim itu toleransinya sangat tinggi sekali. Nah, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan hal demikian? Kemudian yang kedua, sebatas sejauh mana sih keras kita itu terhadap orang kafir yang menentang itu, dalam artian misalkan ada seorang kafir yang menghina agama kita, nah, keras seperti apa sih sikap kita itu? Mungkin itu saja, terima kasih. Gimana Zalatra, ini dapat poinnya nggak? Yang kedua, maaf, tadi saya kurang nyimak karena ini. Baik, saya ulangi. Nah, jadi nggak boleh canda. Nah, jadi keras terhadap orang kafir itu sebatas sejauh mana sih kita boleh keras terhadap orang kafir? Misalkan gitu ya, ada orang non Muslim gitu yang menjelekkan agama kita, kan sikap kita harus keras. Maksudnya keras itu seperti apa? Apakah kita harus memeranginya atau apa? Kerasnya di situ batasannya. Apakah ada hal yang lain yang kita lakukan? Bisa dipahami ya, Thomas? Oke, baik, terima kasih. Ada salam di situ nggak?
Baik, makasih kepada Saudara Muhammad Ilyas dan Saudara Budi Chandra Caniago. Ini apa Saudara Ahmad Sofyan boleh disampaikan? Atau mungkin dari teman-teman Zaratul ini terutama boleh? Yuk. Ya, belum. Bareng-bareng, Bang. Ya. Saling melengkapi aja. Pertama, metode apa yang cocok dalam pengajaran pada generasi sekarang? Iya. Ya. Oke, Zaratul ini boleh. Silakan tadi lengkapi, boleh. Oke, mungkin saya mau mencoba sedikit menjawab pertanyaannya Bang Ilyas ya. Metode apa yang cocok untuk anak zaman sekarang penerapan akhlaknya gitu. Menurut saya sih metode pendekatan gitu, menyesuaikan dengan pergaulan, maksudnya bukan pergaulan sih, zamannya, trennya gitu. Kita lah guru tuh, dosen bisa dekat sama kita karena dosen itu mengikuti cara ituan kita gitu. Apa sih? Gitulah Bang. Maksudnya, tapi tegas dalam kalau misalnya ada yang mungkin kelewatan candanya atau apa, lebih ditegur pribadi gitu, maksudnya lebih tegur pribadi, terus lebih pokoknya tegas dalam hal itu. Apa sih Bang Ilyas? Lebih tegas dalam hal-hal yang mungkin terlalu kelewatan dan ditegur, tapi kalau umumnya sih mengikuti zamannya gitu. Jadi gimana ini tadi? Tante? Boleh Zaratul ini disampaikan lagi. Jadi tadi. Ya, mungkin memakai metode pendekatan Bang Ilyas. Pendekatan antara guru dan muridnya, mengikuti, maksudnya bukan mengikuti sih. Iya, menyesuaikan dengan apa nih, kalau anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke, maksudnya guru yang menetralkan kepada siswa-siswanya gitu, Bang Ilyas. Tapi kalau misalnya siswanya itu yang udah memang kelewatan ini nggak ada akhlaknya gitu, maksudnya ya lebih diituin, misalnya konseling pribadi gitu. Kenapa lebih masukin kehidupannya? Oh, dia ternyata gini karena kehidupannya keras atau gimana. Jadi lebih dipahamin, terus diajak kita, misalnya nih, ini tipe yang kayak gimana, Bang Ilyas tipe yang kayak gimana. Jadi ketika Bang Ilyas mungkin ini misalnya mungkin yang terlalu kurang bisa, apa sih maksudnya, kelewatan batas gitulah dalam hal bercandaannya. Jadi tuh Bang Ilyas sebagai dosen lebih konseling ini gitu. Kenapa nih anak bisa kayak gini gitu, Bang Ilyas? Bisa nggak? Bisa dipahami Bang Ilyas? Halo Bang Ilyas. Bisa. Berarti konsep yang diajarkan yang di surat Al-Fat ini maksudnya nyari ini apa namanya, nyari masalah dulu ya, berarti ya, nyari masalah kenapa baru diterapkan kepada anaknya. Begitu kah ini? Bukan. Gimana? Maksudnya gimana? Mencari masalah dulu gitu, sebab akibatnya baru diadakan konseling gitu kan? Apa gimana? Kan pertanyaannya Bang Ilyas tadi, kalau ini salah, sekarang permasalahan anak sekarang tuh akhlak yang semakin menurun gitu ya kan. Nah, metode apa nih yang cocok untuk supaya akhlak siswa zaman sekarang itu ini lagi gitu seperti yang dahulu. Nah, ini bilang metode apa yang cocok, metode pendekatan gitu. Nah, dalam surah Al-Fat ini mereka caranya tuh membentuk manusia dengan penuh kelembutan terhadap kebaikan dan tegas terhadap keburukan. Nah, menurut ini di situ dari
inti ini membentuk manusia dengan kelembutan dan tegas dalam keburukan, itu metode pendekatan nih Bang yang cocok gitu. Nah, pendekatan ya seperti kayak gini. Kita dosen yang menetralkan kepada kehidupan bukan kehidupan pribadi ya, maksudnya pribadi masing-masing siswanya gitu. Tapi ketika siswanya mungkin nggak pernah hadir, selalu nah dia disitulah dia harus tegas gitu Bang. Bisa dipahami Bang Ilyas? Bisa sih, bisa nyambung. Oke, coba ya kita sharing. Ya, Kalau mungkin ini saya juga Boleh menambahkan agak menambahkan ini enggak? Saya ingin menambahkan Boleh dong. Pak, boleh. Enggak gini, boleh, maksudnya Pak. gini, Lanjut, Pak. intinya sebenarnya gini yang Aini bilang itu metode pertama adalah pendekatan ke peserta didik gitu. Kita sebagai guru harus melakukan pendekatan ke peserta didik. Apa? Karena kan gini, misalnya yang tadi Bang Ilyas bilang kalau anak itu terlalu nakal gitu. Biasanya kalau di sekolah itu kalau untuk tingkat SMP dan SMA itu ada yang namanya guru BK gitu kan. Nah, guru BK itu adalah untuk menangani anak-anak yang mungkin bermasalah gitu dengan metode pembelajarannya kah, di kelas kah, atau dengan temannya kah, atau dengan pelajarannya. Nah, itu biasanya diarahkan ke sana gitu kan. Nah, menurut saya pendekatannya itu yang pertama yaitu kalau kita sebagai guru itu pertama kita merasa peserta didik ini kita bukan mendikte mereka, tapi kita justru merasa bagian dari mereka gitu. Itu metodenya sih pertama bagi pendekatan gitu. Kalau kita tuh merasa kita tuh sama-sama seperti mereka gitu kan. Misalnya anak itu mungkin sudah kelewat, pasti ada penyebabnya gitu. Nah itu yang kita harus cari. Nah itu adalah tugas guru. Gimana kita melakukan pendekatan ke si anak ini. Apa sih masalahnya dia sampai dia tuh misalnya ya mungkin pertama misalnya kalau mungkin kenapa sih setiap pelajaran ini nilainya jelek gitu, atau kenapa sih kalau di kelas selalu ngantuk misalnya gitu, itu kan pasti ada sebabnya. Nah pendekatan yang sama ini untuk itu ada pendekatan ke pribadi gitu. Nah itu sih kalau menurut saya intinya sih sebenarnya ini tadi intinya. Intinya terputus-putus ya. Ya, tambahkan aja Bang Salman, silakan. Iya, sinyalnya maaf ya Ustadz, saya off cam nih sinyalnya kurang bagus. Ya, itu sih intinya yang tadi Aini bilang gitu, pendekatan ke personalnya aja dulu gitu. Ya, Pak, makasih. Tekniknya gitu, metodenya kita ya kalau kita gitu. Oke, baik. Alhamdulillah. Tadi kalau yang saya pahami untuk metode sama ya, pendekatan, karena itu cara yang terbaik. Kemudian kita sebagai pendidik juga harus menjadi tahdib. Ya, selain kita menyampaikan, kita juga ya mencontohkan atas apa-apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian tadi untuk penerapannya apakah harus galak ya, yang tadi saya pahami. Kemudian bukan galak ya, tapi tegas. Bukan galak tapi tegas. Kemudian kalau dibanding-bandingkan dengan dulu dijodotin, kemudian dipukul atau apa, ya itu untuk saat ini sepertinya bukan zamannya lagi ya. Mungkin kalau mau hidup di zaman dulu boleh lagi gitu. Nah intinya gini, artinya kapan maksudnya tadi lembut, kemudian galak. Tadi kembali lagi ke nilai pendidikan yang kita ambil dari surah Al-Fat ayat ke-29. Jadi kita juga harus memahami konteks atau sesuai menghadapi keadaan ini sesuai dengan konteks. Kapan kita timingnya saat tegas dan kapan kita berperilaku lemah lembut gitu. Bukannya kita direndahkan ya, tapi kita melihat dengan memperhatikan konteks itu banyak ya. Mungkin peserta didik ketika mendapatkan masalah, kapan kita memang harus benar-benar tegas gitu. Mungkin di balik layar kan kita nggak tahu gitu. Kita juga harus selain sistem yang kita hadapi, maksudnya peraturan, tapi kita harus juga mempunyai jiwa persona. Persona apa? Ya mungkin dari segi dia telat. Contoh, si A datang ke sekolah
telat. Ya, itu secara sistem dia salah. Ya, secara sistem karena datangnya telat 5 menit. Tapi secara persona ketika kita mungkin bisa saling terbuka, ternyata dia bangun kesiangan karena malamnya membantu orang tua untuk berjualan, itu kan secara persona. Nah, mungkin itu jadi ketika kita melakukan menerapkan ketegasan, jadi kalau menurut saya sesuai dengan konteks juga gitu, bagaimana kelembutan yang kita utarakan. Jadi sesuai dengan tempatnya aja Bang Ilyas. Untuk kalau yang mungkin bisa saya sampaikan dalam surah Al-Fat ayat 29 penerapannya. Berarti asyidda di sini maknanya tegas ya berarti ya kalau untuk pendidikan. Berarti ar-ruhamah itu melembutkan ya. Oke, siap. Ya, makasih. Soalnya kontekstualnya ayat ini kan asyidda itu keras gitu, kuat gitu kan. Tapi kalau secara yang dijelaskan materi berarti maknanya itu lebih di apa namanya tadi? Ya, sehemat kami pemahamannya ketika diterapkan seperti itu Bang Ilyas. Pemahaman kami. Ya. Ketika penerapannya yaitu lebih kepada tegas. Namun kalau ke orang-orang kafir, tentu kita harus, terutama mereka yang menentang, maka kita harus bersikeras dalam seperti halnya ketika Rasulullah ya, di Madinah yang hidup satu tempat dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudinya yang menentang duluan. Tadi pertanyaan yang kedua dan ketiga, boleh Zaratul ini dibantu Ahmad Sofyan? Halo, where is Ahmad Sofyan? Ayo boleh dibantu Ahmad Sofyan, silakan. Ya Bang, paling kalau saya nambahin yang pertanyaan nomor 2 Bang, yang sikap tegas terhadap orang kafir ya. Kalau misalkan kita menghadapi orang kafir yang nggak memerangi kita nih, yang bukan kafir muharib ya, kalau nggak salah tuh. Nah itu kita harus menyikapinya secara lemah lembut Bang. Tapi kalau misalkan orang kafirnya yang memerangi ya, seperti Nabi kita harus memerangi juga, sikap tegas juga gitu. Itu sih kalau dari saya Bang, simpelnya gitu dah. Mungkin dari Zaratul ini boleh. Tadi pertanyaannya seputar keras terhadap orang Muslim ya, tapi toleransi terhadap orang sama Muslim lemah lembut, orang kafir gitu. Ya, Chandra. Itu biasanya kan kalau konsep dalam surah yang kita sedang bahas harusnya kan sebaliknya ya. Nah, kalau memang sudah keluar dari substansi itu, berarti biasanya ada tujuan dan ada pendapatan. Itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua, mungkin untuk orang-orang kafir ya, maksudnya kalau ada yang mengatakan non-muslim, ada yang orang kafir, yang penting masing-masing pendapatnya. Kalau menurut saya, kalau untuk orang kafir ini selama dia kafirnya kafir zimmi yang saya pahami ya, ada kafir zimmi tadi disampaikan oleh saudara Ahmad Sofyan. Kalau saya memahaminya kafir harbi yang layak untuk diperangi. Adapun ada kafir zimmi sebagaimana kita dapat hidup tasamuh dengan mereka gitu dalam berkehidupan sosial. Mungkin dalam bertoleransi sama, maksudnya lemah lembut terhadap orang-orang kafir mungkin yang kepada orang-orang yang tidak menentang secara jelas gitu. Nah, seperti halnya tadi ketika Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah yang mana di dalamnya tentu itu modernisasi yang sudah dilakukan oleh Rasulullah kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu sudah ada kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Nah itu selama mereka tidak menentang, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat tergolong ke kafir harbi, orang-orang harbi yang menyerang, maka itu kita masih harus menjaganya, saling menjaga. Itu yang Rasulullah juga lakukan. Itu mungkin Saudara Budi Chandra. Maaf, mungkin kan kalau itu tuh konteksnya zaman dulu gitu ya, ada perjanjian, kemudian ketika dilanggar baru diperangi. Kalau mungkin sekarang kan kita nggak ada perjanjian apapun dengan agama lain gitu kan. Ketika satu agama dia non muslim lah gitu kan, dia melakukan sesuatu kepada kita gitu yang nggak layak lah menurut kita, mungkin misalkan melecehkan Al-Quran gitu. Kemudian bagaimana tanggapan kita gitu, kerasnya itu sebatas apa gitu, apakah kita cukup mengingatkan karena negara kita bukan negara Islam juga kan, kemudian
Maksudnya ya gimana tanggapan kita kerasnya itu seperti apa gitu. Oke, itu pertanyaan nomor 3 kan ya. Tadi baru dijawab pertanyaan nomor 2 ya. Berarti ini masuk ke pertanyaan nomor 3. Kalau menurut hemat saya yang saya ketahui, selama mereka mungkin melecehkannya dengan prinsip yang ilmiah, maksudnya apa? Di dalam kitab suci mereka gitu, sesuai. Contoh, bahwasanya orang-orang yang di luar, orang-orang muslim atau orang-orang selain agama mereka bagaikan domba-domba yang tersesat gitu. Nah, mereka kan contoh gitu. Itu kan mereka punya sumber ilmiah, kita harus menghargai juga gitu. Bukannya kita ini maksudnya dia punya prinsip dengan kitabnya gitu. Tapi kalau yang membabi buta, maksudnya yang asal ceplas-ceplos aja gitu tanpa adanya dasar. Nah, itu di situ ya tentu kita harus tegas. Ya, tegas di sini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kemudian bisa kita ingatkan, ya, tentu hal ini bisa memecah belah, ya kan? Karena kan kita juga terikat tadi kalau untuk bahasan sesuai itu kan zaman Rasulullah, tapi kan saat ini kita juga terikat dengan Pancasila, dengan filosofi Kebhinneka Tunggal Ikaan, kayak gitu. Mungkin demikian, Saudara Budi Chandra. Silakan saudari Zahratul Aini ditambahkan. Ya. Saudara Ahmad Sofyan aja, silakan dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Wah, dari yang lain, dari pernyataan penyampaian kami yang mungkin bisa silakan bisa ditambahkan atau dilengkapi. Kalau memang sekiranya tidak ada pembahasan lagi, tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa langsung alihkan ke dosen pengampu untuk selanjutnya. Kalau nambah pertanyaan boleh. Saya mau nambahkan pertanyaan ini jawaban Chandra. Silahkan Bang Ilyas. Tadi siapa? Siti Rahayu Pertanyaan dulu. Siti Rahayu dulu dah. Karena yang itu. Ya, iya. Sebenarnya saya juga nggak beda jauh sih sama Chandra pertanyaannya. Kalau Chandra kan lebih kepada orang-orang kafir. Tapi kalau saya lebih kepada orang-orang munafik. Yang dimana dia mengakui bahwa dia muslim, tetapi dia sendiri memeranginya. Contohnya, mungkin ini berbeda ya. Kan yang kita bahas itu kajian pendidikan, tapi di sini juga agak nyambung ya dengan yang Chandra tanyakan. Sekarang, dulu saya berpikir bahwa memang ada ya orang yang mengolok-olok agama Islam. Saya berpikir seperti itu. Tetapi semakin kesini, semakin saya lihat dari YouTuber itu banyak orang-orang yang mengolok-olok Muslim, orang-orang yang mengolok agama. Bahkan ada YouTuber yang bilang bahwa mengolok-olok tentang babi itu haram, misalkan. Setelah itu, pertanyaan saya, banyak juga orang-orang yang kurang paham agama, tetapi mereka itu speak up tentang pemikiran liberalnya. Saya sebenarnya geram ya dengan suasana seperti ini gitu, di mana situasi seperti ini, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan ini kan konsumsi publik, di mana semua orang bisa mengikuti pemikiran liberal orang itu sendiri. Lalu bagaimana menyikapi seperti ini, keadaan seperti ini di mana orang-orang yang kurang paham agama mereka berani speak up dengan paham liberalnya sendiri, sedangkan orang yang awam mungkin akan terbawa dengan pemikirannya, dan sedangkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya tanyakan. Mohon maaf. Baik, makasih Saudari Siti Rahayu. Teman-teman mungkin ada yang mau menjawab, boleh. Ada ya kejadian-kejadian gitu ya. Mungkin kalau yang kedua ya, tadi yang pertanyaan sih, maksudnya kalau saya pribadi, harusnya followers ini yang melihat gitu ya. Harusnya harus lebih paham kalau memang orang itu tidak paham, maksudnya belum paham agama kan tadi, tapi dengan pemahaman liberalnya, kan harusnya konsep utamanya dia bertanya fas'alu ahli zikri gitu. Harusnya bertanya kepada orang yang memang ahli dalam bidangnya atau profesional dalam bidangnya. Mungkin kalau menurut saya sih dari si penonton itu sendiri, pertama
harus lebih cerdas lah bahasanya. Kalau kita bertanya tentang kesehatan, ya kita tanyakan ke dokter kan gitu. Harus kan lebih cerdas. Jangan sampai kita tanyakan ke orang proyek gitu. Itu tentang kesehatan atau apa. Mungkin bisa tapi sangat jarang gitu. Mungkin pertama dari audiensnya atau dari penonton itu. Yang kedua, saya tidak bisa membatasi ya, karena kan kita diberikan akal juga, diberi untuk bebas mengeksplorasi ya, cakrawala semua kejadian yang ada gitu. Mungkin kalau menurut saya lebih pintar-pintar dari si followers atau si penonton itu sendiri. Kalau saya gitu. Boleh ditambahkan oleh teman-teman yang lain? Silakan. Nambah pertanyaan boleh nggak? Lalu kira-kira waktunya nih. Takutnya khawatir. Boleh nanti mungkin disampaikan langsung ke. Mungkin gimana, Ustadz? Saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Nanti di luar ini aja Monik ya. Kalau sudah selesai, Salman bisa dicukupkan. Baik, baik teman-teman. Alhamdulillah kita sudah melakukan presentasi dan tadi diskusi panjang. Ya, kurang lebihnya tentu kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tentunya kami mohon maaf kepada Allah. Dan apabila ada kata-kata yang benar, tentu itu datangnya juga dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah. Oke, baik ya. Terdengar suara saya, teman-teman semuanya? Terdengar, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke, baik. Jelas ya. Baik, teman-teman semuanya, presentasinya bagus. Sangat hidup sekali suasananya. Baiklah, sebelum saya sampaikan PowerPoint saya yang saya kirim di grup WhatsApp, saya ingin tanya-tanya dulu nih. Tanya-tanya dulu tentang modul 2 yang saya kirimkan ke teman-teman semuanya. Saya akan pilih 5 orang secara acak. Benar nggak modul 2 itu dipelajari? Nah, itu. Saya sengaja tidak men-share modul 3, karena jangan sampai modul 3 nanti hanya sekedar skip. Saya buat itu narasinya. Saya dongengkan untuk teman-teman semuanya, karena memang sekarang ini trennya itu tren mendengarkan. Karena kalau saya lihat, tingkat membaca ya, semangat membaca itu tidak tinggi lagi. Jadi sengaja saya berikan tontonan dan juga audio supaya sambil jalan, sambil di bus, sambil di motor bisa diputar, bisa didengarkan materinya bisa masuk. Kalau teks saya kirimkan 2 halaman yang saya tulis itu saya kirimkan dalam bentuk PDF, itu bakalan di skip dan bakalan nggak dibaca. Jadi saya berinisiatif membuat narasi audionya, ya. Mungkin nanti mungkin kalau udah selesai mata kuliahnya mungkin saya share gitu sekaligus semuanya. Kalau ya, oke, teman-teman semuanya ini 5 orang saya akan tanya ini. Jadi ini bernilai, nggak bisa jawab 0, bisa jawab saya tahu sendiri berapa kadar nilainya. Jadi di sini dilihat benar apakah membaca, mendengarkan, atau mempelajari modul 2. Oke, pertama adalah Reza Afifatul Jannah. Reza Afifatul Jannah. Ada orangnya? Ada, Pak. Oke, Reza, di modul 2 itu saya menuliskan kata-kata medan perang.
Apa yang bisa kamu sampaikan kepada saya dan kita semua pemaknaan dari medan perang? Saya mengambil kutipan medan perang itu berdasarkan ayat ya. Surat yang kita bahas itu surat Taubah ayat 122. Karena nggak dijawab, saya langsung nilai. Afifah. Oke. Orang kedua. Orang kedua, Salsabila. Ada orangnya Salsabila? Ada Ustaz. Oke, Salsabila. Saya jelaskan di modul 2 itu ada dikotomi. Dikotomi ini artinya pemisahan, pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Apa yang bisa kamu berikan pendapat tentang dikotomi, pembedaan atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum? Oke, next. Orang ketiga. Orang ketiga, saya akan cek lagi. Monica Fitri. Ada Monica Fitri? Ada Ustaz. Oke, Monica Fitri, coba kamu jelaskan ke kita. Apa itu tadi makna medan perang yang saya kutip di surat Taubah? Medan perang itu mencakup tempat kerja gitu Ustaz, sekolah, kemudian kampus, maksudnya sesuai dengan kitanya tuh ada di posisi di mana gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Maksudnya kalau sebagai mahasiswa ya di kampus, sebagai pekerja ya di kantor atau di mana. Jadi kita berusaha untuk berguna gitu dan memakai kepintaran atau yang kita miliki itu di situ gitu. Turun berperan aktif di medan perang gitu, Ustaz. Pokoknya intinya di mana kita berada, tempat kerja atau di. Good. Bagus, saya kasih nilai bagus. Sekarang laki-laki, Adi Nurrahman. Ada orangnya Adi Nurrahman? Hadir, Ustaz. Oke, Adi, ini kamu coba jelaskan itu kepada kita. Apa? Pendapat kamu tentang dikotomi, pembedaan ilmu agama dengan ilmu umum tadi. Kalau menurut saya sih ilmu agama dan ilmu umum tuh ya nggak ada beda, itu semua wajib kita pelajari karena itu semua ilmu dari Allah. Oke, ada yang tambahan lagi untuk meningkatkan? Udah benar. Saya kasih clue-nya. Kalau kamu bersuara lagi, berarti semakin tinggi nilai. Dan masa bersuara lagi, ya kita wajib mempelajari ilmu tersebut, ya kan? Karena ilmu agama itu mencakup untuk hukum di dunia kita dan di akhirat kelak, dan ilmu dunia itu untuk kebutuhan kita di dunia. Dan keduanya itu wajib kita pelajari karena kedua ilmu itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, Ustaz. Siap. Terima kasih, Ustaz. Orang terakhir. Pak Naga ya. Pak Naga. Ya, Ustaz. Apa yang
makna apa yang paling utama didapatkan dari surat Ali Imran 191 menurut Bapak? Mohon maaf Ustadz, nggak jelas Ustadz. Oke. Terputus. Apa makna pelajaran utama dari Quran surat Ali Imran ayat 190-191? Bapak. Ya. Bahwa yang saya pahami ya, ketika ayat itu dimulai dengan Allah menyebutkan ciptaannya yang di pandangan mata kita itu yang cukup besar ya, karena di dalam penciptaan siang dan malam, langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Sehingga dari ayat itu Allah sedang memacu kita untuk belajar dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan tidur maupun berdiri maupun duduk, untuk menggali segala potensi-potensi yang sudah Allah benamkan di benda-benda yang sudah Allah sebutkan di dalam ayat itu, untuk bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi kita, karena di situ ada kata-kata ulul albab, itu adalah bagi orang-orang yang berpikir, sehingga dengan begitu diharapkan dengan semua apa yang Allah sebutkan di situ bisa menjadi semangat atau pemicu bagi kita untuk mau menggali ilmu-ilmu pengetahuan kepada kita untuk bisa bermanfaat bagi manusia. Oke. Bagus. Baik teman-teman semuanya, saya yakin Anda nih langsung berselancar mencari modul 2. Coba mempercepat kata-katanya apa ini. Mana sih sebenarnya di menit keberapa ini medan perang dan di menit keberapa nih dikotomi ini kan. Saya udah nebak hal itu pasti akan terjadi. Seandainya saya umumkan di awal, ini bakalan nggak konsen nih Salman dengerin diskusi kelompok 3 kali ini. Bakalan semua fokus ke modul 2, dengerin saya catat poin-poinnya apa ya kalau saya sebutkan dari awal kuliah nih. Ini ada nih, tanya jawab langsung nih. 5 orang saya pilih secara acak. Misalkan saya share ke Nisa gitu. Udah bakalan nggak fokus nih. Ini kuliahnya hari ini. Bakalan semua ngingat-ngingat apa ini ditanya langsung. Makanya ini jebakan Batman tuh Anda semuanya harus ditanyakan seperti ini. Walaupun waktu yang mepet seperti ini, Anda maksimalkan juga memutar video saya itu. Luar biasa. Anda ini memang superhero. Oke. Next saya akan sekali saya buat jebakan Batman itu memang penting juga ya, karena memang jangan sampai modul saya itu hanya sebagai sia-sia belaka. Soalnya saya tuh menulisnya lama, menguploadnya juga lama, jadi dan saya niatkan itu untuk berbagi supaya semuanya paham, karena ini kelas semuanya online, sibuk semuanya, jadi nggak bisa diputar langsung. Bakalan kalau di dalam dokumen bakalan nggak dibaca, yakin saya. Tapi kalau video bakalan diputar, didengarkan. Dan nggak ada wajah saya kan. Kalau ada wajah saya nanti fokus kalau nanti Ahmad Sofyan lihat saya kan. Ya, atau yang lain kan ya. Jadi jangan jadi saya buat narasi aja. Oke. Sebagai penguat, kita sebelumnya saya mau tanya ini, Salman, waktu saya tinggal berapa menit lagi? Atau sudah selesai? Belum, Ustaz. Belum. Masih ada berapa menit lagi? Kalau disesuaikan dengan jadwal itu dari 8.15 sampai jam 9.45. Ya, 9.45. Berarti tinggal 5 menit lagi dong ya? 8 menit. 8 menit. Lanjut dikit nggak apa-apa saat kali. Oke. Saya boleh di share screen nggak itu? Saya nggak
bisa di-share screen dari Salman atau teman-teman baik, yang baik. buka WhatsApp. Saya ambil yang sudah. Sebentar, masih proses buka. Oke ya, teman-teman semuanya, saya akan perkuat sedikit, saya tambahkan sedikit tentang pembicaraan dari lemah lembut, keras terhadap orang kafir dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendidik anak. Saya kalau disuruh ngajar SD, mungkin nggak sabar. Istri saya itu guru SD, ngajar SD sabar. Artinya saya nggak bisa ngajar SD, istri saya nggak bisa ngajar mahasiswa, belum bisa ya. Karena kalau saya ngajar SD mungkin saya urat leher saya ini makin tinggi semuanya, marah-marah terus. Karena pernah waktu saya kuliah di Padang, itu saya ngajar TPA. Ya. TPA ini muridnya ada ya nggak banyak sih, 10 orang itu. 10, tapi ada 2 orang aktor penting yang paling ribut. Jadi ini mereka ini satu di kanan, satu di kiri. Saya diamkan yang sebelah kanan, diam. Yang kiri ribut. Saya diamkan yang kiri, diam. Yang kanan ribut. Akhirnya yang tengah ini nggak bisa konsen belajar ngajinya. Akhirnya lalu ini saya berinisiatif, saya suruh pulang. Udah sana pulang, saya bilang gitu. Nggak mau Ustaz, pulang, saya bilang kan. Saya suruh pulang. Nggak berapa lama nih, datang sama ibunya. Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau di Padang kan kita itu garim ya. Kalau Caniago pasti tahu sekali itu. Saya kan tinggal di musola di Padang dulu. Jadi cuma 3 bulan tinggal di kos. Jadi selebihnya saya tinggal di hotel berbintang. Artinya di musola. Jadi saya ngajar ngaji, imam, muazin, semuanya lah gitulah. Itulah ya kuliah S1 saya di Padang. Ya itulah, nanti kita cerita itu. Pokoknya saya ingin cerita yang konsep yang ini aja. Sini menjawab pertanyaan tentang ini ya, cara mendidik anak tadi ya. Jadi singkat cerita tuh saya suruh pulang anak tadi, pulang sana. Pulang, nggak datang lama, datang ibu dia. Buya, Mbak kok disuruh pulang anak-anak wak. Artinya gini ya, kenapa anak-anak saya ini disuruh pulang nih Ustadz? Mereka kan niatnya mau mengaji di sini. Saya udah menahan emosi amarah ya. Saya pakai jurus menahan amarah. Saya jawab pelan-pelan. Dengan gaya sok wibawa banget lah, sok sabar. Saya bilang, Bu, ada nggak di rumah dipesankan ke anak-anak ibu seperti ini? Nah, nanti kalau di musola, belajarnya yang baik ya, diam ya, dengarkan ya, apa kata ustadznya. Ada nggak, Bu? Lama ibu itu mikir kan, ada nggak, Bu? Nggak ada, Ustadz. Kalau nggak ada, ibu juga pulang sekarang. Jadi saya usir sekali lagi semuanya. Jadi ibunya, anaknya saya usir semuanya. Ajar sendiri, cari ustadz yang lain, saya bilang gitu. Itu karena saya jiwa muda ya. Jadi saya, karena memang dulu saya nggak suka gitu ya, yang menyepelekan pendidikan itu nggak suka. Karena saya pikir begini, ini berhubungan tentang kita sebagai orang tua. Kita itu sebagai orang tua, jangan kita melepaskan anak itu kepada sekolah saja. Karena yang paling berhak mendidik anak itu adalah orang tuanya. Seperti itu. Orang-orang tua sekarang itu menyekolahkan anak seperti mengembala kambing. Jadi kambing itu diserahkan ke penggembala. Udah, diserahkan aja. Jadi penggembala kambing itu tinggal hus, ngangon kalau bahasa Jawanya, ngangon, diangon aja. Kalau ngangon itu kan dilepas talinya kemana-mana di kebun atau di hutan gitu. Nanti sore diambil. Kayak gitu.
Tahu-tahu nanti pada saat ujian, orang tua marah. Marah kenapa? Dia bilang, Ustadz, Pak Guru, Bu Guru, kenapa nilai anak saya rendah? Saya udah bayar loh uang sekolah di sini mahal-mahal. Saya udah mengeluarkan uang ini, uang itu. Hello, ini sekolah, Bu. Gitu. Anak ibu ini di sini di sekolah dididik baik-baik. Tapi keluar dari sekolah, kita kan nggak bisa tanggung jawab full. Kita didik anak-anak didik kita, peserta didik di sekolah, bagus-bagus di sekolah. Di rumah dibiarkan kan, main game, nonton TV, buka internet, belajar nggak diingatkan, jam malam nggak ada, sebagainya. Artinya lost control di rumah. Nggak ada dipersiapkan. Artinya apa? Anak itu nggak diingatkan lagi belajar. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran itu nggak akan sampai, teman-teman semua. Bersusah payah pun kita mengajar di kampus, di sekolah. Kalau orang tua di rumah abai, itu nggak akan dapat, itu nggak akan maksimal. Terkecuali memang anaknya itu punya inisiatif mau belajar. Nah, itu punya inisiatif mau belajar. Maka ini untuk catatan bagi kita sebagai pendidik, sebagai guru. Jangan sampai kita pintar mendidik anak orang. Mendidik anak sendiri kita lalai. Sering sekali guru-guru SD itu pintar mendidik anak-anak orang, tapi mendidik anak sendiri abai. Saya juga berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai saya bisa mendidik, mengajarkan ilmu kepada teman-teman semuanya. Jangan sampai saya nggak bisa mendidik anak saya sendiri. Artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya mendidik itu dari lingkungan sendiri, dari hal terkecil sendiri, dari kita yang seperti apa. Maka dari itu kepada teman-teman semuanya, kalau kita punya anak, kita menyekolahkannya. Sekolah itu penting. Kita sekolahkan dia, tapi sampai rumah kita tanya, Nak, tadi di sekolah belajar apa? Coba jelaskan sama ayah. Coba jelaskan sama ibu. Nah, kita tanya, kita konfirmasi. Jangan sampai dia pulang sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah waktu siang kan. Udah sana tidur. Waktunya tidur nih. Tidur siang. Pulang malam. Udah malam. Tidur malam. Besok pagi udah bangun. Mandi. Sekolah. Nggak ada pernah ditanya. Belajar apa di sekolah, Nak? Ngapain di sekolah? Temannya ada berapa? Siapa nama teman-temannya? Yuk sini belajar sama ayah, sama ibu. Nggak pernah. Bagaimana mungkin anak di rumah itu bisa senang sama ayahnya? Sehingga sering sekali anak-anak itu akan mencari perhatian dari luar. Karena orang tua di rumah seperti nggak ada. Adanya seperti tidak ada, kan gitu ya. Jadi sering sekali seperti itu, wujudnya ada. Lagi main HP. Anaknya main HP. Makan aja bareng-bareng. Ya. Masing-masing pegang HP. Nasi kadang-kadang lupa sesuap. Bukan ke mulut perginya, ke hidung perginya. Karena salah megang sendok. Itu luar biasa lah teman-teman semua. Jadi itu yang menjadi catatan buat kita bersama bahwa mendidik itu memang kompleks. Bahwa mendidik itu memang nggak mudah. Dan itu memang harus dibiasakan. Seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa mendidik itu dengan baik. Ini nggak jadi nyampaikan presentasi nih, nggak usah lah ya, udah waktunya udah habis. Pak Naga udah ngantuk nih, jadi nggak usah presentasi saya. Saya cerita aja. Udah pada 5 watt semuanya, Fitriani udah 5 watt saya lihat kan. Padahal saya udah buka bercanda-bercanda cerita, ketawa dong. Saya ini berusaha ketawa. Apa nggak lucu cerita saya? Coba Bapak bikin pertanyaan lagi, pasti pada deg-degan. Pasti pada mulai. Oh ya, saya buat bercanda ini, Zin ya. Ini supaya Anda tadi kan spot jantung Anda ya. Saya sekarang ini kan ya. Saya turunkan tensi Anda itu udah naik tadi kan. Saya turunkan dikit. Saya paham itu. Jadi saya turunkan. Ini Pak Dino nunjuk siapa nih? Nunjuk siapa nih? Itu kan udah duduk. Ini masalah. Pak, minta diunjuk itu Pak, yang belum ente nanya Pak. Apa? Nggak ikutan. Oke, bersiap-siap aja. Modelnya kan mungkin berbeda karena nggak akan sama semuanya. Bisa jadi seperti ini, next bisa jadi yang lain. Jadi modelnya itu beragam. Dulu saya selalu bilang, udah buat puisi, suruh bacain puisi. Jadi materi ini disimpulkan dalam bentuk berapa bait puisi bacain. Jadi mereka merangkai puisi, bacain, saya dengerin.
Ada yang saya suruh buat lagu. Jadi mereka aransemen lagu. Jadi seperti belagu. Itu suka-suka saya. Memang kuliah dengan saya itu memang suka-suka saya. Jadi suruh drama mereka. Jadi nonton film, ambil maknanya, nanti jelaskan ke saya. Jadi, nah, maksudnya saya ingin bilang ke teman-teman semuanya bahwa mendidik itu, mengajar itu harus banyak variasi, banyak metode. Kalau hanya seperti ini aja kita sampaikan, buka PowerPoint, sampaikan seperti itu, anak bosan. Jangankan anak, kita yang tua seperti ini, ya wajah-wajah Anda yang udah tua, maaf ya, jangan tersinggung. Itu kita aja bosan, apalagi anak-anak. Ditontonkan PowerPoint, nggak ada gambar-gambarnya lagi. Nggak ada gambar-gambar hewannya, blank. Ini anak-anak loh yang kita ajar, bukan bapak-bapak yang nggak butuh gambar, yang nggak butuh warna. Itu pasti variasi lah. Jadi anak itu udah apa-apa kita ngajarin dan sebagainya. Ya Allah alam ya, teman-teman kan belum PPL, tapi mungkin ada yang udah jadi guru. Teman-teman harus variasi mengajarnya. Itu penting karena itu akan membuat peserta nyaman dengan kita dan senang belajar dengan kita. Bahkan dia akan nunggu-nunggu kita itu. Wah, hari ini belajar nih dengan Bu Monika nih. Dia tunggu itu. Pekan depan nunggu lagi. Kalau sekarang belajar sama Pak Dinil nih, nggak jelas nih PowerPoint-nya. Kata apa yang disampaikannya. Itu udah enak, dia belum mulai udah sakit perut. Jadi kita memang harus bisa menjadi guru yang membahagiakan anak didik kita sehingga belajar itu menjadi menyenangkan. Maka materi yang kita sampaikan dengan baik. Jadi memang harus teman-teman pandai berhumor, pandai juga marah ya, pandai ya. Jadi kita bisa memasang wajah marah kita, tapi dalam artian kita setting lah. Saya kadang dengan mahasiswa itu saya marah, saya bisa marah teman-teman, bisa juga bercanda. Jadi memang kita harus men-setting wajah kita. Kita ini seperti pantonim teman-teman, kalau menurut saya. Ada saatnya kita memang harus men-setting wajah saya ini udah saya setting teman-teman semuanya. Ini kan kalian nggak tahu gimana saya sebenarnya. Jadi artinya ini udah topeng yang keberapa ini. Jadi artinya saya lapis-lapis supaya bisa memang betul-betul pengajaran itu bisa sampai kepada teman-teman dan anak didik kita seperti itu. Oke, saya kira itu. Nanti modul 3 menyusul, sebagai gantinya saya tidak akan presentasi, karena sudah saya susun modul 3. Hari ini saya mengajar 5A dan 5C. Dan masing-masing saya tidak share modulnya, karena saya uji semuanya. Gak hanya kalian yang kaget, jadi yang 5A tadi juga spot jantung. Nah, itu. Jadi senang saya hari ini membuat spot jantung kan, olahraga kan, jarak jauh kan, Anda olahraga gak perlu gerak badan, tapi jantung Anda berdegup kencang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.